Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota saya Sidoarjo sejak beberapa tahun yang lalu berdiri sebuah mall layanan publik yang cukup megah ukuran Sidoarjo menurut saya. Letaknya sekitar 1 km dari alun-alun Sidoarjo, artinya ia berada di pusat kota Sidoarjo. Sepanjang yang saya ketahui, fungsi dalam mall layanan publik ini adalah bagian dari usaha pemerintah untuk mencoba memadukan sekian banyak pelayanan dalam satu atap atau dalam satu pintu. Masalahnya, jika itu yang dikehendaki, Sidoarjo punya sekian banyak kecamatan, salah satunya Kecamatan Sidoarjo, yang letaknya di pusat kota Sidoarjo, di mana seluruh kantor utama yang coba diwakili oleh layanan publik tersebut berada di Kecamatan Sidoarjo. Mall layanan Sidoarjo, mall layanan publik itu letaknya di Kecamatan Sidoarjo. Di Kecamatan Sidoarjo saja ada jauh lebih banyak warga yang letak rumahnya itu lebih dekat ke kantor utama daripada mall layanan publik yang mencoba mewakili kantor tersebut. Jika pertimbangan seseorang untuk mendapatkan pelayanan adalah jarak, di Kecamatan Sidoarjo ini saja ada jauh lebih banyak orang yang lebih memilih kantor utama daripada ke mall layanan publik. Apalagi untuk kecamatan-kecamatan lain yang letaknya jauh dari kota Sidoarjo. Menurut hemat saya akan jauh lebih efektif dan akan jauh lebih terasa manfaatnya jika mall layanan publik kayak gini ini yang berada dalam satu atap, mengurus segala sesuatu dalam satu atap, berada di setiap kecamatan di Sidoarjo. Tentu dengan syarat, karena begini, kita sebagai bangsa telah berusaha ya, agar birokrasi kita itu jauh bisa lebih efisien, lebih ramping. Saya pernah membaca sebuah berita, ada sebuah daerah yang anggarannya hampir 60% itu habis buat birokrasi. Menyedihkan sekali, bukan? Maka kalau memang punya niat membuat kantor-kantor mall layanan publik di setiap kecamatan, catatan pertamanya adalah harus kantornya jauh lebih kecil. Yang kedua, apapun fasilitas yang bisa dilayani di mall layanan publik tidak lagi dilayani di kantor utama. Jika tidak, untuk apa? Misal ini, kecamatan, seseorang ngurus KTP bisa di kecamatan. Ketika di mall layanan publik dibuka untuk ngurus KTP juga. Ketika di kecamatan butuh 5 orang untuk ngurus KTP, maka ketika mall layanan publik dibuka untuk KTP, berarti ada 2 lagi atau 3 lagi orang di sana yang juga ngurus KTP. Bukan lagi perampingan birokrasi yang terjadi, tapi pelebaran penggemukan yang gak terukur malah. Begitu juga untuk ngurus yang lainnya, SIM, BPJS dan seterusnya. Buat saya pribadi ya, daripada pemerintah aneh-aneh kayak gini nih ya, akan jauh lebih baik jika pemerintah mencoba lebih serius mengarahkan birokrasi ini menuju ke digitalisasi birokrasi. Karena di dalam digital birokrasi itu manusia tidak bertemu dengan manusia yang lain, tapi dengan mesin. Maka peluang birokrasi untuk terjadinya nepotisme, kolusi dan korupsi bisa diminimal mungkin ditutup. Menurut saya kita tak perlu takutlah dengan digitalisasi birokrasi ini seperti beberapa waktu ketika wacana ini mencoba digulirkan. Karena saya yakin kita mungkin kehilangan sedikit peluang kerja karena birokrasinya akan jauh lebih sedikit. Tapi bisa jadi karena birokrasi kita clear, karena pungutan liar bisa diminimkan, dan karena persaingan usaha untuk mendapatkan proyek pemerintah itu harus permainannya harus bersih, yang kemungkinan nepotisme sungit masuk, akan begitu banyak entrepreneur muda yang akan bermunculan, akan banyak investasi asing yang masuk. Kira-kira begitu.
Setahu saya proyek layanan publik ini bukan inovasi daerah ya, tapi kebijakan dari pusat. Saya nggak tahu ya. Mungkin di Jakarta kayak gini nih penting atau apa ya, urgent gitu lah apa ya. Tapi setahu saya di Sidoarjo saja yang kotanya cukup berkembang, itu saya nggak melihat manfaatnya selain pemborosan dan seterusnya itu. Apalagi di kota-kota yang penduduknya lebih kecil dari Sidoarjo ataupun di luar pulau. Saya sangat yakin ya, mereka yang ada di balik ide tentang layanan publik adalah orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang sangat cerdas, orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya. Yang saya tidak yakin adalah ketika ini digulirkan, ketika ini diwacanakan, ketika ini dijadikan kebijaksanaan, itu didasarkan oleh kepentingan kita sebagai bangsa atau hanya kepentingan segelintir politisi busuk untuk bagi-bagi proyek di antara mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.